Ya, baik. Jadi, nah, materi kita hari ini di formula. Jadi kita nanti akan membuat tabel seperti ini, cuma tabel ini tidak kita ketik, tapi sudah disediakan ada materi yang harus download. Ini nanti bentuknya filenya mentah. Nanti akan kita buat seperti ini. Ada tabel-tabel kecil namanya tabel bantuan. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus if, kemudian penggantinya if yaitu lookup sama satu lagi if double. If kalau syaratnya dua. Syaratnya dan sama atau. Oke ya. Nanti silakan di-download dulu materinya. Lalu nanti kalau dibuka kayak gini. Ini mentah. Jadi karena ini kelihatannya tidak menarik ya, tidak kelihatan seperti tabel. Jadi pertama kita akan rapikan dulu, kita buat apa namanya frame-nya atau bordernya dulu. Membuat border seperti biasa apa namanya dengan menggunakan ini ya menu ini. Tapi seperti biasa saya tidak suka kolom pertama itu ada isinya, terlalu mepet menurut saya. Jadi ini kita sisipi satu kolom kosong dulu. Masih ingat untuk menyisipkan satu kolom kosong maksudnya supaya bergeser gitu ya. Jadi data pertama itu tidak di kolom A gitu, tapi di kolom B. Jadi kita mengosongkan kolom A. Caranya kita blok semua satu kolom. Kalau kita mau mengeblok satu kolom, itu berarti diklik di kepalanya aja, begini. Nah, itu dia akan keblok satu kolom. Kemudian klik kanan, kita aktifkan rumus pintasnya. Kemudian kita pilih insert. Ini berarti menyisipkan satu kolom di kolom A. Sebelum kolom A gitu ya. Jadi maksudnya begitu. Nah, itu bergeser. Jadi kolom A-nya kosong sekarang. Data paling kiri ada di kolom B. Nah, setelah itu baru kita apa namanya? Buat garis-garisnya. Ini semuanya sebentar kita lihat dulu bentuknya. Oh, oke, ini sampai sini ya. Ini sampai kolom N. Jadi kolom O ini kosong. Kemudian di menu home, di bagian border, kita klik panahnya, lalu kita pilih all. Kemudian untuk yang judul, saya beri warna supaya kelihatan itu bagian judul. Kita pilih cat, warnanya bebas ya. Oke, nah ini sudah rapi. Oh ini, nah ini salah nih. Ini harusnya nggak ke border ini jumlah SKS gitu kan. Nah bagaimana cara menghapusnya? Ini tinggal dihapus aja di blok yang mau dihapus. Kemudian ke bagian border lagi, tapi pilih yang no border. Jadi hilang. Nah, kalau garis di atasnya ikut hilang, ini diblok aja lagi, kasih garis lagi. Gitu ya. Oke, sekarang kita rapikan supaya tidak supaya ini tulisannya muat gitu. Pertama ini kolom nomor terlalu lebar, kita kecilkan, gitu ya. Kemudian, nah ini yang sebetulnya ini hanya perlu satu sel, tapi karena ini dua baris, jadinya kan dua sel ya. Jadi ini kita blok, kemudian kita gabung dan tengahkan. Jadi dua baris ini kita blok, ini ya. Lalu kita klik di sini nih. Ini ada menu Merge and Center. Diklik saja. Nah, jadi dia akan eh, menggabung, bergabung dan tengah gitu. Yang kode penghambung juga sama. Kita blok dua baris, Merge and Center. Kalau nggak muat, coba kita atur di bungkus, di wrap. Pertemuan sebelumnya juga sudah, jadi kita mengingat lagi. Setelah di merge ya, ini klik kanan, nanti ada pilihan format cell. Kita pilih format cell, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di format cell itu kan ada 6 tab nih. Ada number, alignment, font, border, fill, protection. Dengan peruntukannya masing-masing. Nah, sekarang untuk menengahkan atau menggabung gitu ya, itu berarti kita ke bagian perataan atau alignment. Ini diklik, nah di bagian bawah itu ada text control. Web text-nya ini dicentang. Nah, gitu. Oke, nanti dia begini. Jadi muat karena tidak dipaksa satu baris gitu ya, dia akan turun. Kode mata kuliah juga di nah, kalau pengaturannya sama, kita boleh copy pengaturan. Jadi ini kode mata kuliah, nama mata kuliah akan kita atur seperti ini ya. Ini disorot, lalu kemudian diklik kuas. Kuas itu artinya kita mengcopy
formatnya, bukan kopi isinya. Kalau kopi isinya kan ini ya kertas dua, namanya kopi. Tapi kalau ini format painter. Jadi ini sapukan di sini. Nah, berarti ini kurang lebar karena kuliahnya, kata kuliah tidak ada, ini kita lebarkan. Nah, gitu. Nama mata kuliah juga sama. Arahkan di sini dulu, apa namanya, sel yang mau di copy, bentuk kopinya itu kayak apa gitu ya, contohnya. Terus lalu ini kuas, sapukan ke sini. Masih dalam bentuk mode kuas gini ya, disapukan aja. Nah, ini tinggal dilebarkan sedikit supaya muncul semua. Ini SKS juga sama sebetulnya, tinggal copy gitu. Ini semester juga sama, copy sini. Gitu ya. Nah, ini kan terlalu lebar ya, kita sempitkan. Nah, ini kok di bawah tidak di tengah gitu. Nah, supaya ini di tengah, di bagian sini. Jadi ini kan ada tengah, kalau yang di baris bawahnya itu adalah penengah, pengaturan di apa namanya, di kolom. Jadi ini align left mepet kiri, ini mepet tengah, ini line right rapat kanan atau rata kanan. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Yang di bagian bawah ini atas, tengah, bawah. Jadi align top, top align, ini middle align, ini bottom align. Nah, berarti kalau ini tinggal ditengahkan di sini di middle align. Sama ini semester juga ya. Oke, semester ini juga tidak terlalu perlu tempat luas, jadi kita sempitkan. Kemudian nilai ini ngebloknya di sini. Jadi ada nilai huruf, nilai angka, nilai bobot. Jadi di blok di merge tiga kolom, merge and center. Misal nih, kita kok salah nge-merge-nya tuh di sini semuanya. Ini bisa di back ya, di back atau di unmerge. Nah, udah ini huruf juga disempitkan, angka juga karena isinya kan hanya ABC, bobot juga. Oke, nah sekarang kembali ke kelas, perataannya sama dengan ini. Kita copy aja, copy format. Oke, nah kayak gini nih. Ini kan salah ya, di back aja. Jadi kalau salah tuh nggak usah panik, tinggal dibatalkan saja. Saya ulangi, ini copy painter, format painter. Saya sapukan di sini. Di pengampu juga, format painter. Saya klik panah, kuas, sapu di sini. Ini kurang lebar sedikit. Jenis mata kuliah juga sama, format painter, sapukan ke sini. Nah, ya, tinggal satu. Ini juga sama, formatnya sama kayak gini. Berarti ini diklik dulu, lalu diklik kuas, sapukan ke sini. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah lebih rapi. Oke, lalu jumlah SKS itu nanti letaknya di mana? Jumlah SKS itu kan di sini ya, nanti hasilnya di sini. Maka ini harusnya di bawah nama mata kuliah. Jadi ini kita pindah. Blok 3, lalu cut, gunting, terus dipindah di sini. Paste. Nah, gitu. Jadi nanti hasilnya di sini nih. Gitu ya. Satu lagi judulnya kita tengahkan supaya dia berada di tengah-tengah tabel. Ini kita blok. Selebar tabel, jangan lebih, jangan kurang, supaya posisinya bisa di tengah-tengah tabel. Di ini, merge and center. Karena cuma satu baris, kita boleh pakai rumus merge and center. Tapi kalau barisnya lebih dari satu, misalnya kita menengahkan di sini ada beberapa baris ya, maka pilihnya bukan merge and center, tapi merge across. Gitu ya. Jadi karena ini hanya satu baris, maka kita bisa gunakan menu merge, gabungkan, dan tengahkan. Nah, udah begini. Ini saya besarkan sedikit. Oke, sudah lumayan rapi ya. Lalu lagi tabel-tabel kecil. Ini kita beri border. Kemudian ini kita beri warna. Ini juga diberi border. Terus ini kita beri warna. Sudah. Nah, dah. Ini kita belum apa-apakan ya. Kolom-kolomnya masih kosong. Sekarang kita akan mengisi kolom-kolom kosong ini berdasarkan perintah
yang ada di sini. Jadi sebetulnya rumus-rumus untuk mengisi kolom-kolom kosong itu ada di sini. Nah, ini gitu. Nama mata kuliah diambilkan dari tabel dan seterusnya. Nah, tapi kita akan, kalau ini kan urut ya, urut kolomnya mulai dari depan. Tapi saya tidak akan urut dari depan. Saya akan agak loncat-loncat sambil refresh kembali apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, yang bisa kita gunakan adalah ini. Angka itu berdasarkan, eh, ini maaf ya, saya apa namanya? Mute dulu boleh ya, mohon maaf. Karena ini direkam. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saya mute dulu ya. Mohon izin. Oke, yuk. Eh, Pertama saya mengisikan, kita akan mengisikan angka sama bobot dulu. Angka, angka itu adalah rumusnya. eh, Jika di kolom huruf ini isinya A, maka akannya 4 isinya. Kalau B3, C2, D1, E0. Jadi rumusnya ada di rumus ini nih, nomor 3. Jadi kita mengerjakan nomor 3 dulu. Kolom angka diisi dengan menggunakan fungsi if berdasarkan kriteria dari huruf. Dengan ketentuan, jika hurufnya isinya A, maka angkanya 4. Jika B, 3, C, 2, D1, E, 0. Nah, jadi menggunakan rumus if, fungsi if, atau fungsi yang lain semuanya di Excel itu kalau kita mau menggunakan fungsi, pasti di depannya harus diberi sama dengan. Kalau nggak sama dengan nanti masuknya tulisan gitu ya. Jadi ini sama dengan, kemudian if, kurung buka. Nah, nanti akan muncul suggestion dari Excel. Ini jangan diabaikan karena Excel ini sudah baik hati nih, dia mengeluarkan template gitu ya. If itu template-nya begini nih. Jadi pertama logical test. Logical test itu adalah syaratnya apa untuk mengisi angka di sini. Nah, angka di sini kan melihat huruf kan. Kalau hurufnya A gitu kan. Jadi ini logical testnya adalah A sama dengan, jadi sel H5, kalau di H5 ini berisi A, maka rumus Excelnya tuh if H5 sama dengan A. Nah, kalau A itu huruf, maka harus diberi petik 2 saat menginput nilai A. Ya. Jadi jika H5 isinya A, maka maka itu titik koma atau koma atau titik. Lalu kapan kita menggunakan itu? Tergantung komputernya masing-masing. Jadi ketika Excel mengeluarkan suggestion seperti ini, template begini, sambil diperhatikan nih. Antara argumen satu dengan yang lain tuh tandanya apa? Karena masing-masing komputer bisa beda. Perbedaannya adalah karena pada saat menginstall, itu biasanya kita akan ditanya, ini mau pakai format bahasa apa nih? Apakah bahasa Indonesia atau Amerika atau yang lain? Kalau bahasa Indonesia, pemisah argumennya koma. Kalau bahasa Inggris, pemisah argumennya titik koma. Nah, ini kebetulan di komputer saya, pemisah argumennya titik koma. Jadi sambil diperhatikan di sini ya. Oke, udah. Lalu kemudian begitu kita ketik titik koma, maka yang berwarna biru akan pindah nih ke value yang semula logical test, pindah ke value if true. Ini ya, kalau saya hapus nih, masih di sini yang biru. Lalu kalau saya lanjutkan titik koma, value if true. Nilai yang benar itu apa? Atau yang kita isikan di sini apa? Apabila kondisi di H5 berisi A. Maka di A, di nilai angka kita isi 4, gitu ya. Titik koma lagi. Sudah selesai untuk yang rumus A. Padahal kan isiannya tidak cuma A ya, bisa saja B. Maka juga harus dituliskan. Jika logical testnya di H5 sama dengan B, gitu, maka angkanya isinya 3. Nah, sudah 2. Tapi tetap di baris 5 semua ya. Jangan geser ke H6. Jadi satu baris itu rumusnya sama semua. Barisnya 5 semua gitu. If kurung buka H5 sama dengan C, maka nilai angkanya 2. Titik koma lagi, if kurung buka H5 isinya D,
maka nilainya 1. Titik koma lagi, value if false. Nah, terakhir kan nilainya hanya sampai E ya. Jadi kalau nggak A, kalau nggak B, kalau nggak C, kalau nggak D ya dia pasti E. Tidak ada pilihan lain. Nah, sebagai pilihan akhir, pilihan yang terakhir, maka E tidak perlu ditanya lagi. Tidak perlu pakai if lagi. Jadi langsung hasilnya. Jika E maka nilainya 0 gitu. Jadi ya nggak usah pakai jika lagi. Enter. Nah, ini bukan error ya. Ini hanya koreksi dari Excel bahwa saya nutupnya kurang. Karena kan if-nya ada 4. Kenapa saya nutupnya cuma 1 gitu. Jadi ini Excel mau benerin, boleh nggak? Oke, di yes aja silahkan. Nanti sama Excel tuh akan otomatis ditambahkan kurung. Gitu ya. Sudah? Tinggal di copy aja. Nah, mengkopinya ini disorot yang sudah betul, lalu arahkan ke kanan bawah sampai tandanya jadi plus hitam. Lalu sorot ke bawah atau di double klik boleh. Gitu ya. Di ini sudah kita pelajari minggu lalu. Oke. Berikutnya, bobot. Kolom bobot itu adalah hasil perkalian jumlah SKS dan SKS dan angkanya. Jadi kalau di sini nih di baris 1 nilainya A, SKS-nya 2, maka nanti bobotnya 8. Ini SKS-nya 3, nilainya C 2. Berarti nanti nilainya 6 bobotnya, gitu ya. Berarti hanya rumus perkalian biasa dan itu berlaku general. Berlaku untuk semuanya tanpa kondisi. Jadi ini sama dengan 2 kali bintang ya, 4. Jadi F5 kali I5. Enter. Kalau sudah betul, kita copy ke bawah. Nah, gitu ya. Ini minggu lalu. Jadi sudah bisa mengingat lagi ya. Nah, hari ini tambahan nilai. Jadi hari ini ada namanya fungsi string sama fungsi lookup. Itu untuk mengisikan semester dan yang lain-lain. Tapi sebelum ke sana, saya mau belajar dulu fungsi string. Fungsi-fungsi string di Excel itu sebetulnya banyak. Cuma hari ini kita akan pelajari 3 ya. Ada namanya left, terus mid, lalu right. Fungsi-fungsi ini itu mengambil sebagian kata dari sebelah kiri atau tengah atau kanan dan bisa diambil berapapun. Satu kata, satu huruf, 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya. Nah, misalnya ya, kita punya kata unisula nih. Kita punya kata unisula. Lalu kemudian ini saya mau ambil kata uni gitu ya. Ini uni. Kemudian kata isu, kemudian sula gitu. Nah, ini bisa diambil dengan menggunakan fungsi left. Caranya begini. Kalau ini kan tadi saya ketik biasa ya. Kelihatan di sini kan diketik sama isinya. Nah, sekarang kita mau menggunakan fungsi left untuk mengambil sebagian kata, sebagian huruf dari kata unisula. Nah, kalau kita ambil dari sebelah kiri, maka nanti ngambil dari sebelah kiri nih. Uni itu adalah sebagian dari kata unisula di sebelah kiri sebanyak 3 huruf. Nah, kalau fungsi left-nya begini. Left, ya, kurung buka. Nah, tuh dia ngasih format lagi. Template-nya begini nih. Teksnya apa gitu ya. Teksnya unisula diklik aja. Lalu titik koma, number of character. Jumlah karakter yang mau diambil berapa? 3. Karena saya menginginkan keluar kata uni gitu ya. Ditutup. Enter. Tuh, uni keluar. Tapi ini beda kan? Sama-sama uni, tapi ini diketik. Tuh ya, di kanan atas di sini ada uni. Kalau yang ini isinya rumus. Gitu. Sekarang lagi ya, Sula. Sula ini kan dari uni Sula dia ada di sebelah kanan kan? 4 huruf bagian kanan uni Sula. Nah, ini rumusnya sama kayak left, tapi dia kan dari kanan. Jadi pakai right. Right, kurung buka. Teksnya apa? Teksnya disorot aja. Jadi tulisan teks itu boleh mengarah ke sel, boleh juga ditulis begini boleh. Tapi kan jadi keseringan ya. Karena kita sudah punya di F6 itu isinya Unisula ya.
Kita arahkan ke sini aja gitu. F6, titik koma, jumlah karakter yang mau diambil sebanyak berapa kalau kita menginginkan sulang? 4. Kurung tutup, enter. Nah, gitu. Tuh ya. Kemudian, sekarang isu. Isu ini juga sebagian dari unisulan nih. Ya kan? Tapi di tengah-tengah dia. Dimulai digit nomor 3, diambil sebanyak 4 ke kanan. Gitu ya. Nah, itu kalau di Excel, kita bisa gunakan fungsi mid. Jadi sama dengan mid, kurung buka, teksnya apa? Disorot F6, titik koma. Nah, kalau rumus mid itu agak beda. Kalau rumus left dan right hanya perlu menuliskan jumlah karakter yang mau diambil. Tapi kalau mid ada dua nih. Ada start number-nya. Mulai dari posisi keberapa gitu. Nah, karena kita mau mulai mengambil huruf I itu nomor berapa dari sebelah kiri, dari depan? Nomor 3. Berarti kita tulis 3. Titik koma, jumlah karakter yang mau diambil berapa? 4. Karena kita mau mengambil SULA. Gitu ya. Tutup. Enter. Udah gitu. Oke ya. Itu fungsi-fungsi string. Fungsi yang lainnya banyak sebetulnya. Jadi nanti bisa dieksplor sendiri ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, fungsi itu akan kita gunakan untuk mengisi semester. Jadi semester, kolom semester itu nanti isinya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi semester ini, kalau kita lihat di kode mata kuliah, digit pertama paling depan itu menunjukkan pada semester berapa mata kuliah ini ditawarkan. Seperti mata kuliah yang pertama ya, kodenya 2TE302. Itu berarti ditawarkan di semester 2. Jadi nanti masuk ke sini tuh angka 2. Ini angka 4. Ini angka 6 yang PE PA352P. Itu ya. Nah, berarti pakai fungsi apa kalau kita mengambil karakter pertama dari kode mata kuliah ini? Karena dari kiri ya, berarti pakai left. Left, kurung buka, teksnya mana? Teksnya ini. Kemudian titik koma, jumlah karakter yang diambil 1. Ya, jadi dari kode mata kuliah ini kita mengambil satu karakter dari depan, dari kiri. Nah, gini. Nah, kita copy ke bawah. Tuh, itu ya. Kalau masih bingung, ditanyakan aja ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, eh ini kelas dulu. Kelas, kita lihat rumusnya. Kolom kelas diisi dengan menggunakan kombinasi fungsi if sama right. Nah, tapi saya tuliskan dulu begini. Kelas ini, di kode mata kuliah ini, di bagian belakang, paling belakang kan ada P sama S. P itu sebetulnya kode mata kuliah untuk pagi. S itu sore. Jadi pertama kita coba keluarkan dulu huruf P sama S ini. Masukkan ke sini coba. Gitu ya. Nah, karena dia paling belakang, berarti kan kita pakai fungsi right. Ya. Kurung buka, teksnya mana? Teksnya ini. Koma, diambil sebanyak berapa? Karena kita hanya mengambil huruf P atau S di situ ya. Jadi 1. Tutup, enter. Nah, gini. Sebetulnya begini. Nah, tapi kan ini kurang komunikatif ya. Maksudnya sebetulnya di kolom kelas ini itu isinya tuh pagi, sore gitu, bukan P, bukan S, tapi pagi atau sore gitu ya. Nah, jadi berarti fungsi read saja tidak cukup gitu. Jadi masih harus ditambahkan satu fungsi lain yang akan menguji jika di kelas ini isinya P, maka isiannya kita ganti pagi gitu ya. Jadi sekarang P sama S ini menjadi logical testnya, menjadi syarat kondisinya. Nah, jadi sekarang kita perbaiki di sini. Right ini tuh berarti hasil kondisi. Sehingga di sebelum right
Setelah sama dengan kita tambahkan if. Tuh, jadi if D5 yang kita ambil satu karakter dari sebelah kanan itu kalau ternyata terambilnya P, jadi sama dengan P gitu. If right-nya D1, D5,1 sama dengan P, maka di sini kita isi pagi gitu. Jika tidak, berarti pasti S. Maka kalau S dia sore. Jadi if-nya cukup satu aja. Karena kan kondisinya dua ya. Jadi kalau kondisinya dua ya if-nya satu. Kalau kondisinya tiga, if-nya dua. Kalau kondisinya empat, if-nya tiga. Kalau kondisinya N, maka if-nya N min satu. Pokoknya dikurangi satu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tutup, enter. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, kalau P itu pagi, nanti ini sore nih. Copy ya. Tuh dia jadi sore. Oke, copy semuanya. Gitu. Ya. Lagi sekarang jenis mata kuliah. Jenis mata kuliah itu berdasarkan kode juga. Jadi kalau kita lihat nih di kode mata kuliah ini di tengah-tengah mulai kolom 2 itu ada TE dan PA. Ini TE, ini PA, TE, TE, PA. Nah, artinya kalau kodenya ada TE-nya, artinya dia jenis mata kuliah teori. Kalau kodenya ada PA-nya, berarti jenisnya praktek gitu. Jadi sekarang kita keluarkan dulu ya TE sama PA-nya. Oke, pakai fungsi apa nih? Karena TE dan PA ada di tengah, berarti kita pakai mid. Kurung buka, teksnya ini kode ya, D5, titik koma, start numbernya, huruf T itu dari depan nomor 2. Titik koma lagi, diambil sebanyak TE, T dan E, diambil sebanyak 2 juga. Tutup. Bentar. Nah, nanti ini keluarnya TE sama PA. Tuh. Nah, lalu harusnya kan isinya kayak pagi dan sore ini ya. Jadi ini harusnya teori, ini praktek. Sama kayak tadi ini kita perbaiki diri. Edit. Sebelum meet diberi if kurung buka. Nah, if meet-nya ini keluarnya atau sama dengan TE, maka di sini isinya teori. Jika tidak, berarti praktek dia gitu ya. Tutup udah. Nah, copy bawah. Nah, gitu. Dah. Ya. Jadi kita sudah belajar fungsi baru yaitu fungsi string mid, left, right dan gabungan dua buah fungsi if dan mid, if dan right, if dan left gitu ya. Oke, nah sekarang kita pelajari satu lagi. Namanya lookup. Sekarang kita akan mengisi pengampu dulu. Tabel pengampu itu kalau di sini di kolom C itu kan ada kode pengampu ya. Ada AB43, maka pengampunya berdasarkan tabel pengampu AB43 itu Abdul. Jadi di sini Abdul. DS82 itu Desi. FR76 itu Ferry. HI44 Hilal, DS lagi, Desi lagi gitu ya. Sebetulnya kalau tidak ada tabel ini, ada juga nggak apa-apa ya. Kita bisa pakai if. Gini, if kode di sini sama dengan AB 43 gitu ya. Maka di sini isinya Abdul. Nanti if lagi. Ini saya beri dua dulu deh. Ini lainnya. Misalnya gitu ya. Tapi kan panjang. Karena ini nanti if lagi C5 isinya DS gitu. Bisa masuk sebetulnya. Ini saya beri contoh dulu sebentar. Maka di sini diisi isinya Desi. Ya, dua aja misalnya ya. Ini lain-lain. Ini kurang petik. Nah, bisa masuk sebetulnya.
tapi panjang ya, karena ini kan yang dua belum ya, yang very. Nah, sebetulnya ada rumus yang pendek yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pengganti if, tapi syaratnya disediakan tabel, namanya lookup. Lookup itu ada dua, ada HLOOKUP ya, atau sama satu lagi VLOOKUP gitu. Nah, kapan kita menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP itu tergantung dari tabel bantuan yang disediakan. Kalau tabel bantuannya mendatar seperti ini, katanya ke kanan gitu ya, maka ini horizontal, pakainya HLOOKUP. Sebaliknya, yang tabel mata kuliah juga ada tabel bantuannya nih. Dia turun ke bawah, berarti ini vertikal. Kalau vertikal berarti VLOOKUP. Gitu, bedanya dua itu. Nah, sekarang kalau kita pakai ini dulu ya, yang pengampu, karena ini tabelnya isinya persis bantuannya. Di sini codingnya AB43, di sini juga AB43. Jadi ini lebih mudah. Oke, karena datanya mendatar, maka di sini kita pakai HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu rumusnya bagaimana? Template-nya begini, lookup value. Lookup value itu kunci yang digunakan untuk mencocokkan antara tabel utama dengan tabel bantuan. Nah, dalam hal ini, di contoh lookup ini berarti kode dong. Kan di sini ada kode, di sini juga ada kode. Sama gitu ya. Maka lookup value-nya di kode pengampu. Titik koma, tabel array. Tabel array, sambil perhatikan di template yang disediakan Excel ya. Tabel array itu tabel bantuannya, di blok semua. Nah, begini. Kemudian, titik koma lagi, row index number. Row index number itu di tabel bantuan itu ada dua baris. Baris satu isinya kode, baris dua isinya nama. Nah, karena di sini kita mau mengisikan nama pengampu, maka indeks numbernya adalah dua. Karena di sini baris dua yang berisi nama, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini tuh ada baris yang lain lagi, misalnya dengan kode yang sama, di sini ada nomor telepon gitu ya. Berarti berarti baris tiga. Tergantung kebutuhannya ya. Titik koma lagi, lalu kita pilih true atau false. True itu adalah eh, kalau datanya kira-kira sama, tidak sama persis. Nah, karena kita mau nyari yang sama persis, berarti kita pilih false. Begini boleh, atau angka nol boleh. Jadi kalau di komputer, itu angkanya tuh satu itu artinya benar, nol itu artinya salah. Jadi satu itu true, nol itu false. Jadi ini boleh nol atau boleh false. Ya. Ini ya dalam hal ini saya pause dulu ya. Enter. Dah, tuh masuk. Jadi lebih pendek. Eh, Nah, sekarang kok ini NA? Kenapa? Kita harus ngecek dulu dong ya. NA itu artinya not available, jadi tidak tersedia. Ini coba kita cek rumusnya. Saya double klik di sini. Saat di double klik, tuh, tabel array-nya tuh geser dia ke bawah. Barisnya menjadi baris 17, 18. Jadi kodenya tidak terbaca, ya kan? Demikian juga baris ke sini, baris 3. Tuh, dia geser. Masih ingat nggak? Di pertemuan lalu pada saat kita ngitung persentase juga begitu. Jadi harusnya nih, tabel ini tuh dikunci supaya saat di copy ke bawah dia masih tetap di baris 16 17. Nah, jadi rumusnya kita edit ya. Di sini nih yang berwarna merah tabel array B16.2 B17 itu diabsolutkan di Fn F4 atau F4 aja kalau pakai komputer biasa. Tuh. Diberi tanda dolar itu maksudnya dikunci. Jadi kalau kita copy ya, di sini di Desi ya tetap di sini. Tuh, yang keblok tetap sini. Walaupun di sini pindah C6, tapi dia tetap di 16 17. Ini Desi juga sama. Di baris ini juga tetap di 16 17 gitu ya. Jadi dikunci. Oke, lanjut ya. Nama mata kuliah. Nama mata kuliah kan juga ada tabel bantuannya kan. Di sini juga ada kode cuma.
kodenya beda nih. Di sini cuma angka 302. Di sini lengkap. Tapi memang di antara eh, kode itu ada 302 di dalamnya. Ada angka. Jadi sekarang kita keluarkan dulu nih. Di waktu kita ini pakainya VLOOKUP ya karena ke bawah VLOOKUP. Nah, lalu di sini nih. Sorry. Eh, lookup value-nya kita nggak pakai murni D5, tapi mid-nya. Jadi di D5-nya ini kita ambil mid-nya D5, mulai posisi angka 3 itu kalau dari depan dia nomor 4. Lalu number of character diambil sebanyak berapa? Diambil 302. Berarti 3 digit. Tutup. Nah, gitu. Jadi lookup value-nya itu di mid dulu ya. Kita ngambil sebagian karakter supaya sama dengan di sini. Titik koma, tabel array-nya, tabelnya ini. FN F4 ya. Nah, kemudian titik koma lagi, indeks number-nya, kolomnya, karena nama, kita mau ngisi nama mata kuliah kan, jadi ini di kolom kedua. 2, lalu false, false itu 0. Ini kalau saya enter nanti masih error, tapi nanti akan saya kasih tahu errornya kenapa. Ya, masih not available. Not available itu kan berarti tidak tersedia ya. Nah, jadi ceritanya begini. Angka di tabel bantuan ini kan angka nih, jadi dia numerik. Kalau di istilah komputer itu numerik. Sedangkan di kode mata kuliah kan dia sudah bergabung. Angka 302-nya tuh sudah bergabung dengan huruf T, E, P, dan lain-lain. Sehingga angka 302 di sini yang kita ambil tadi mid-nya, tipenya bukan numerik lagi. Tipe datanya tuh huruf. Sehingga kalau dicocokkan sama sini, menjadi tidak sama. Nah, solusinya adalah data huruf ini harus dibuat angka dulu. Di Excel punya kemampuan itu. Karena kan kita ngambilnya data angka tapi yang sifatnya huruf. Bukan TEP gitu ya. Kalau TEP tetap nggak bisa nih. Nah, karena angka ini tipenya huruf, jadi dia harus di value kan. Kalau di Excel itu tipenya diganti value gitu istilahnya. Jadi ini saya kita perbaiki. Jadi hasil mid di sini sebelum mid, nih ya, nanti tuh sekian ini dikurung, ini di value gitu, buka kurung, nutupnya di sini. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Hasil mid-nya itu yang terambil 302, 234, 742 diubah tipenya menjadi value. Ini saya enter. Nah, masuk dia karena tipe datanya sudah sama. Sama-sama 302. Ini juga tuh, tinggal kita copy lagi ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kita ketambahan fungsi baru yaitu value yang mengubah data string atau huruf menjadi angka. Tapi isiannya memang harus angka ya. Misalnya kita punya huruf ABC terus di value ya nggak bisa. Karena kan dia tetap huruf. Gitu. Oke, kolom terakhir keterangan mata kuliah. Keterangan mata kuliah itu nomor 8. Nanti isinya adalah ulang atau lulus. Nah, syaratnya lulus itu hanya berlaku untuk mata kuliah yang SKS-nya tinggi. SKS tinggi itu mulai dari 3. Jadi 3 sama 4 itu syaratnya minimal nilainya harus B. B itu berarti di sini nilainya 3. Kalau nilainya masih C, keterangannya nanti harus mengulang. Jadi ya, kalau kita hitung manual nih, ini jelas A lulus ya. Yang nggak lulus itu kan C, D, C sama D. Nah, C di sini SKS-nya 3, besar dia. Nanti dia nggak lulus, karena dia harus B. Lalu di sini ada D, tapi SKS-nya 2, aman, tidak masuk hitungan. Lalu ini juga C, tapi SKS-nya 2, jadi tetap lulus. C, ini 2, jadi tetap lulus. Ya, jadi yang tidak lulus hanya C di sini. Tuh. Jadi
Jika nilai SKS-nya lebih besar dari 2, jadi kan 3, 4 gitu ya, dan nilai kolomnya kurang dari 3, jadi belum B, maka keterangan mata kuliah ini berisi ulang. Sebaliknya lulus. Tuh, nah, kita akan menggunakan dua syarat, yaitu apa namanya, dua fungsi if sama and. Gabungannya kan syaratnya huruf dan SKS ya. Oke, yuk kita coba. If kurung buka. Nah, kalau syaratnya 2, penggabungnya di depan di sini. And gitu. SKS dia lebih besar dari 2, atau kalau mau sama dengan, ada lebih besar sama dengan 3, itu juga boleh. Tapi ini 2 aja. Dan satunya nilai di sini, nilai angkanya kurang dari 3. Maka kita isikan di sini ulang. Sebaliknya, apapun kondisinya, pokoknya yang lain lulus. Sudah, tutup. Nah, gitu. Ini kita kopikan ya. Dah. Ya kan, yang ulang hanya satu di sini. Gitu. Sebentar, saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, kurang 3 lagi. Jumlah SKS ini jumlah biasa, jadi pakai autosum biasa di sini. Nah, tuh, enter. Indeks prestasi, IP itu adalah jumlah bobot. Di sini boleh dijumlah dulu. Tapi sebetulnya, ini kan jadi jelek ya, karena muncul di sini ya. Nah, boleh nanti sini aja. IP-nya itu intinya jumlahnya bobot ini dibagi ini gitu ya. Oke, jumlah bobot berarti ini sum dibagi ini 18. Nah, 272. Ya. Nah, sekarang keterangan yang terakhir. Keterangan ini diambil dari jumlah SKS dan IP. Kalau jumlah SKS-nya lebih dari separuhnya jumlah bobot atau IP-nya kurang dari 2, maka nanti keterangannya kurang. Sebaliknya, apapun kondisinya, keterangannya lulus. Nah, kalau kita lihat sih keterangannya cukup. Kalau kita lihat sih ini nanti cukup karena kan IP-nya sudah lebih dari 2. Jadi syarat di sini tuh ada atau. Nih, atau. Jadi sama kayak yang keterangan mata kuliah, cuma sekarang kondisi 2 ini digabung dengan atau. Bahasa Inggrisnya or. Jadi, if kurung buka, or kurung buka lagi, syaratnya adalah IP di sini ya, lebih kecil dari 2 atau jumlah SKS lebih besar dari setengah, setengah itu 50%, setengahnya jumlah bobot, ya. Samnya ini nutup sini, nutup yang sini belum, jadi kita tutup sekali lagi. Maka di sini kita isi kurang. Lainnya cukup. Gitu. Ini cukup. Udah ya. Udah, selesai. Tapi sekarang saya mau tambahkan. Seperti ini misalnya. Ini kan kalau datanya banyak misalnya, mau nyari mengulang itu nggak kelihatan karena katanya panjangnya sama, sama-sama 5 huruf. Jadi sekarang saya mau ngajarin yang lulus itu kita kasih warna biru, yang ngulang warna merah. Nah, caranya bukan pakai warna yang ini, bukan, tapi pakai conditional formatting. Jadi ini kita blok,
Lalu klik masih di menu home ya, di conditional formatting. Jadi format berdasarkan kondisi. Pilih yang paling atas, highlight sales rules. Kemudian pilih yang equal to, sama dengan. Nah, cari nanti equal to apa? Equal to lulus. Nah, kalau lulus, format width kita isi dengan kita atur sendiri. Custom. Nah, ini warnanya kita pilih di color ya. Kita biru. Ya, biru. Oke. Oke lagi. Nah, tuh semuanya warna biru kecuali mengulang. Ini sama. Sekali lagi, sekarang untuk yang mengulang ya. Conditional formatting, highlight cell rules, lalu pilih equal to. Sekarang cell value-nya di sini ulang. Kalau ulang, format width-nya custom, eh, ini merah warnanya, terus tak miringkan. Italic. Nah, nah gini. Jadi kalau powernya begini, misalnya ada nilainya berubah nih. Nih ya, ini nilainya jadi D. Otomatis di sini juga langsung berubah. Berbeda kalau kita mewarnainya pakai ini ya. Tuh, saya back. Nah, gitu ya. Ini juga sama nih, pagi sore kan nggak kelihatan ya. Pagi biru, sore hijau misalnya. Yang sore kita beri warna hijau. Conditional formatting, highlight, equal to. Kemudian ini sore. Sorenya kita beri warna hijau. Maka semua yang sore hijau. Gitu. Itu ya. Kemudian coba saya tambahkan sedikit statistik ya. Yang lulus ada berapa, yang eh, mengulang ada berapa. Nah, caranya adalah ini pakai menu count if. Count if kurung buka, range-nya ini, lalu kriterianya pakai ini aja. Eh, ini, kemudian di F4 ya, kemudian titik koma. Nah, nih, bentar. Ada 6. Ini kalau kita kopikan ke bawah, mengulangnya 1. Misalnya cek ini saya ubah jadi D, maka nanti di statistik ini juga berubah. Nah, gitu. Ya. Oke, kalau sudah ini disimpan dengan nama latih 3. Kita simpan Excel ya, Excel 3 name. Ya, dikirim ke sini. Nih ya. Oke. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Maaf Bu, izin bertanya Mm-mm. Silakan Mbak Frida. tentang kirim tugas di Sinau. Mm-mm. Sebelum sebelum UTS kan, pas UTS kan tugas sebelumnya kan sudah tak kirim semua Bu. Mm-mm. Oh ya, Nah terus Mbak tak cek eh, ya. eh, Terus? nah, terus kelengkapannya juga sudah sekitar 35%. Mm-mm. Pas ini hari ini tak cek kok ada beberapa tugas yang nggak ada ya Bu, keterangannya Oh, belum terkirim. masa? Coba ya, tak cek di sini. Contohnya ini ya. Yang belum terkirim itu yang mana, Mbak? Bentar, yang tugas awal Oh, tugas awal. ada beberapa tugas.
Sekarang malah jadi 27% saja, Bu. Oh, nggak apa-apa kalau itu. Karena saya nambah. Kalau nambah kan persentasenya jadi turun. Iya, tapi pas tak cek, tak kira gitu. Tapi pas tak cek, Mm-mm, kirim latihannya juga nggak ada. Biasanya kalau sudah tak kirim kan tercentang. mm-mm. Nah, ini centangnya juga hilang. Bintang. Boleh share screen, Mbak? Coba, Mbak. Mau? Mau share screen nggak? Ya, lewat HP saja ya, Bu. Oh, pakai HP. Oh, sebentar, Oh, sebentar. ngirimnya pakai laptop. Oh, pakai Sebentar. laptop. Oke. Nanti dicek Kalau lagi tak aja. cek, Apakah filenya ya nanti. masih nyantol atau enggak? Atau saya cek di sini dulu. Yang awal-awal ya, yang hilang. Ya, Kalau yang depan enggak? Yang belakang enggak? eh, bentar, Bu. Mbak Firda ya? Coba saya tak cek sambil cek di sini. Oke. Ini saya share apa enggak tahu? Oh, enggak ya. Coba ini Yang contoh. pertemuan pertama, yang pertemuan Mm-mm. pertama yang tentang tabel. Yang kirim latih satu sama latih dua Ini itu ada nggak nih. ada. Oh, yang Excel apa? Oh, yang Excel. Yang Word. Ini ada. Oh ya. Mm-mm, ada. Tapi pas Ada. tak cek di laptop dan di HP kok nggak ada ya, Bu? Ini ada Firda Nur Amalia toh? Bener? Iya. Ada kok Mbak. Nggak apa-apa. Oh ya. Ini nanti tak Terus tak ada kasih lagi, nilai. Bu. Boleh boleh. Ya. Terus yang pertemuan kedua, Teman kedua. Oke. yang latih tiga. Mm-mm. Ini ya. Itu juga. Heeh. Ini yang ngirim baru 5 orang. Mbak Firda nggak ada. Belum ada Yang padahal kemarin sudah mungkin tuh terkirim. mungkin tuh ini Mbak nyantol belum di saving ke saya. Jadi masih nyantol di tempatnya Mbak Firda. Coba nanti desain ulang aja. Dilanjutkan. Oh iya. Ya, kalau kalau sudah ada nggak hilang kok Mbak ini nyatanya ada. Mungkin belum sampai tuntas gitu. Oh, Gitu ya. Besok iya ini ada tak itu. tak bikin rekap supaya tahu yang sudah terkirim siapa, yang belum siapa ya. Walaupun waktunya Berarti masih yang lama sih. pertemuan, Mm-mm. maaf, Iya, iya, maaf aku silakan. motong. Tidak apa-apa. Berarti yang pertemuan pertama itu sudah lengkap semua ya, Bu? Yang eh, latih satu dan dua Mm-mm. tentang tabel. Sudah, kalau oh yang kedua sebentar, yang tadi yang pertama ada. Yang kedua sebentar. Yang latih dua, latih dua sudah banyak nih Mbak Firda. Mbak Firda sudah ada. Oh, ya. Mm. Terus yang pertemuan kedua yang Eh. nggak ada itu Nomor dua nggak ada, dikirim tentang ulang ya. vektor pustaka. Berarti yang pertemuan kedua, yang Eh. latihan tiga sudah ada, Bu. Yang latih. Oh, sebentar, sebentar. Mungkin di sini mungkin ya. Karena linknya dua. Oh iya, Mbak. Beda. Ada, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah ada. Latihan tiga, latihan tiga aman pertemuan kedua. Itu kan ada dua ya, Bu. Oh, Karena berarti ternyata ada sama ya dua. itu ya? Dalam Sama. Itu sama-sama, sama nggak apa-apa. berarti ya? Oh, Karena kalau yang satunya nanti saya hapus nih, kasihan nih yang ngirim ke situ. Jadi oh ya iya. sudah tak biarkan aja. Ngirim salah satu boleh. Atau mau dikirim kedua-duanya juga nggak apa-apa. Silahkan. Tapi sudah ada. Jadi ada yang ngirim ke sini, ada yang ngirim ke sini. Yang ngirim di sini tuh ada 4 tadi ya. Gue nanti tak hapus satu deh. Tak kirimkan yang. Terus latihan berapa lagi Mbak Firda? 4 ya? Iya, pertemuan keempat. Teman Pertemuan ketiga. keempat. Pertemuan ketiga, maaf. Sebentar. Itu yang kirim tugas 4 sudah tercentang. Terus kirim latihan 4 yang penomoran, centangnya hilang, Bu. Contohnya hilang.
Bentar, kalau jalannya Latihan hilang, 4 dan dikirim lagi 5. aja. Hmm, bentar ini ngeheng. Tunggu ya. Iya Bu, maaf linknya jangan dihapus Bu. Mungkin kalau ada yang Ya, ngirimnya ya, dihapus. linknya biar aja ya. Kalau saya hapus tuh paling saya download, nanti saya bantu uploadkan gitu. Saya kan bisa login S. Nanti tak pindah ke link yang penuh aja. Bentar, ini kok ke hang. Saya bikin linknya dua itu ya. Loh, kok nggak bisa ya? Sinaunya error ini. Ya, intinya begitu ya. Ini lagi error ini. Tempat saya kok nggak bisa ya? Berarti tinggal kirim ulang saja ya, Mm-mm, Bu. dikirim ulang aja Mbak Firda. Iya. Ya, Gitu ya. soalnya kemarin kan ya sudah tak cek semua. Kan kalau Mm-mm, ada terkirim kan ada keterangan ada di keterangan. ya Mm-mm. itu deh sama semua sama yang awal yang terkirim. Aku Ah, lu kok gitu tiba-tiba ya. nggak ada. Nanti tak bantu bikin apa tuh namanya? Rekapan yang sudah mengumpulkan siapa yang belum siapa gitu ya. Supaya nanti kalian tahu, berarti kalau belum mungkin saja masih nyantol atau dikirim ulang aja gitu ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. J, sami-sami. Ini kok hilang. Oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, nanti sambil melihat videonya kalau lupa ya. Oke, baik kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa diterima dengan baik sehingga nanti Bapak Ibu Amin. bisa mencobanya ya, supaya nggak lupa. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sami-sami.